Semua siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan pagi ini? Amin. Amin. Yuk, sebelum kita mulai lagu nyanyian kita, sebelum kita mulai memuji menyembah Dia, kita bersatu dulu sebentar. Kita minta pimpinan Roh Kudus dalam ibadah kita pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan jemaatmu di Alberta kembali bisa beribadah. Kami tahu ini semuanya karena anugerah Tuhan saja. Karena itu Tuhan, kami tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Kami yang sudah datang, kami mau memuji, menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami mau berikan persembahan kami yang terbaik yang bisa kami berikan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Terima kasih juga kalau kami masih bisa membuka mata pagi ini. Kami masih bisa bertemu dengan saudara-saudari kami. Kami masih bisa menikmati semua berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami masih bisa menikmati kebaikan-Mu yang terus menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua anak-anak-Mu di Alberta, jemaat yang bersyukur, jemaat yang tahu bahwa kami tidak mampu tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih untuk kebaikan. Dan karena kebaikan-Mu yang begitu besar, gak ada yang sanggup kami lakukan, tidak ada apapun yang bisa kami balas selain hanya memuji dan menyembah-Mu saja Tuhan. Karena itu pagi ini kami di Alberta mau dengan sepenuh hati menyanyikan setiap lagu-lagu ini, menaikkan setiap pujian dengan sepenuh hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap bernyanyi untuk Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita mau katakan Alberta, kami memuji kebesaran Engkau yang ajaib, Engkau yang ajaib. Ajaib Tuhan.
hadapan-Mu yang kuasa, di hadapan-Mu pencipta langit dan bumi, di hadapan-Mu yang begitu besar. Kami datang Tuhan dengan sepenuh hati untuk memuji dan menyembah-Mu, karena kami tahu Engkau bukan hanya yang maha kuasa, yang begitu besar, yang jauh di sana, tapi Kau juga yang dekat dengan kami. Engkau juga yang hadir dalam hidup kami. Engkau juga yang menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu kami dipimpin oleh Tuhan yang maha kuasa. Karena itu Tuhan, tidak ada henti-hentinya kami mau naikkan pujian untuk Engkau. Kami mau bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami mau terus menyanyikan lagu ini untuk Engkau. Haleluya, amin. Salam Alberta. Yuk berikan dulu salam dan senyummu buat saudara-saudarimu kanan kiri depan belakang. Oke, semua merasakan kebaikan Tuhan? Semua di sini mengalami kebaikan Tuhan? Amin. Amin. Yuk yang mengalami nyanyikan dengan syukur. Katakan, oh betapa dalamnya kasih setia Tuhan kita. Oh betapa dalamnya. Ya, betapa rasanya. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, amin. Betapa besar kebaikan-Mu Tuhan. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Coba sebelah kiri saya katakan, oh betapa dalamnya, betapa dalamnya. Amin. Katakan besar kebaikan Tuhan kita. Sebelah kanan saya katakan, sebelah kanan saya, oh betapa dalamnya, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama katakan, kami sempurna karena Engkau. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir. Amin. Kau perhatikanku. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Oh betapa besar kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Kemuliaan-Mu. Katakan hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Amin. Semua di sini mengalami kebaikan Tuhan kan? Amin. Mari kita mau terus memuji Dia. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Alberta, pujilah Tuhan kita. Dia yang pencipta semua ini. Yuk sama-sama katakan ya.
Dia pencipta langit bumi yang menuntun kita semua. Kita sama-sama amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Dia yang terbesar, Dia yang penuh kuasa. Amin. Amin. Yuk, setelah dengan sukacita kita sudah memuji Tuhan, dengan sukacita juga kita mau mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Kita siapkan hati kita, biar apapun firman yang kita dengar, yang kita belajar pagi ini, itu boleh menyentuh setiap kita, masuk ke dalam hati kita, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami sudah boleh memuji, menyembah-Mu. Kami sudah boleh hadir dalam ibadah ini. Dan kalau sebentar lagi kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, siapkan hati kami Tuhan. Apapun yang mau Kau sampaikan secara kami, secara pribadi, kepada setiap kami, masing-masing anak-anak-Mu di Alberta, kami mau sungguh-sungguh mendengarnya. Dan kami mau firman-Mu ini bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Mari Alberta, kita angkat satu pujian lagi terakhir sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan lewat lagu ini. The goodness of God.
Kami ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Biarlah semuanya yang adalah kebenaran ini terus menyadarkan dan mengingatkan kami untuk kami terus melibatkan Engkau dalam segala keadaan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi keyakinan kami bahwa Engkau tetap bersama kami. Nah, ketika Allah yang berkuasa itu bersama kami, maka segala keadaan pasti kami lewati untuk kami bisa mencapai garis akhir dengan baik. Karena ini tentu menjadi kerinduan-Mu bagi setiap kami, dan juga menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu. Untuk mewujudkan apa menjadi hati dan kerinduan-Mu atas kehidupan kami. Hari ini Tuhan, sajikan isi hati-Mu buat kami. Karena kami percaya bahwa setiap apa yang Kau sampaikan buat kami adalah kebenaran. Kebenaran yang memberikan kami kekuatan, kebenaran yang membebaskan kami, dan kebenaran yang menuntun kami untuk sejalan dengan apa yang menjadi kehendak dan rancangan-Mu. Mari Bapak, sampaikan isi hati-Mu buat kami. Urapi hamba-Mu Bapak. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu hari ini. Dan urapi setiap kami, sehingga pada saat kami pulang nanti, kami boleh mendapatkan bekal rohani yang membuat kami terus semakin mantap, tangguh, dan berkualitas di hadapan-Mu. Mari Bapa, berfirman atas kami pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah dan selamat. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan. Suatu kebanggaan dan kebahagiaan buat saya untuk hari ini. Saya bisa mengatakan firman Tuhan untuk anak-anak Tuhan di Alberta yang luar biasa, yang selalu diberkati Tuhan. Amin. Nah, karena saya baru pertama kali ini hadir dan melayani anak-anak Tuhan di tempat ini, maka perlulah saya memperkenalkan diri. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal, maka tak sayang. Sangat mudah saudara untuk mengenal saya, tapi akan sangat sulit untuk saya mengenal saudara satu persatu. Apalagi ngapalin nama, sulit. Ngapalin nama segini banyak, sulit saudara. Tetapi kalau hati saya dari tempat ini pasti nggak sulit. Ya, oke. Nama saya Pendeta Percaya Budi Purwanto, dan Tuhan percayakan saya untuk menggembalakan di Cilincing, masih wilayah Jakarta Utara juga. Dan saya untuk di Jakarta Utara dipercaya sebagai sekretaris wilayah di Jakarta Utara. Dan puji Tuhan, saya dikaruniakan seorang istri, dan istri saya juga seorang aktivis organisasi GBI juga, karena dia dipercaya untuk menjadi sekretaris Korda DKI, khususnya UIBI. Secara jabatan kalah saya juga, karena saya tingkatnya wilayah, kalau istri saya tingkatnya provinsi gitu. Tetapi dari bagaimanapun saya tetaplah suami, ya, karena decision makernya tetap ada di saya, ya. Dan luar biasa kami ada sebagaimana kami ada, dan bisa melayani semua karena kemurahan Tuhan. Dan oleh karena kemurahan Tuhan juga saya bisa melayani anak Tuhan tempat ini, ya. Saya rasa perkenalannya cukup ya. Nanti kalau ingin lebih jauh lebih kenal dengan saya, nanti bisa setelah ibadah ini atau minta nomor telepon. Saya pasti akan melayani dengan sebaik-baiknya, ya. Oke, karena saya dikasih waktu 30 menit, Pak, jangan lupa 30 menit. Oke. Saya biasanya kalau khotbah saudara bisa 1 jam 2 jam, tapi hari ini saya dibatasi 30 menit. Saudara percaya? Nah, syukurlah kalau saudara nggak percaya, ya. Karena ada khotbah sampai 2 jam, ya kan? Oke, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema bagaimana kita sebagai orang-orang percaya harus hidup berjalan dalam kemenangannya, ya. Judul firman Tuhan hari ini adalah kita hidup sebagai orang percaya yang terus dan tetap berjalan dalam kemenangannya. Sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita akan baca bersama-sama di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua. Kita akan baca pasal yang kedua ayat yang ke-14.
2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke. Kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saya ulangi. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus pada saat itu. Perhatikan langkah-langkahmu, perhatikan imanmu, perhatikan kerohanianmu. Jangan sampai salah jalan, karena yang bisa membawa kemenangan hanyalah jalan di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada jaminan jalan tersebut membawa kepada kemenangan. Dan hari ini hendak Tuhan sajikan juga bagi anak-anak Tuhan, keluarga besar GBI Alberta. Saya mau bertanya, kita rindu nggak hidup kita mengalami kemenangan? Jawab dengan tegas. Saudara rindu nggak mengalami kemenangan dalam hidup? Nah, iyalah. Namanya menang itu pasti semangat, betul nggak? Namanya menang itu pasti sukacita. Menang itu happy. Ini menjadi kerinduan setiap orang. Tetapi bersyukurlah, di dalam ayat ini katakan bersyukurlah di dalam Yesus, Dia selalu membawa kita di jalan kemenangan. Kita memang rindu untuk senantiasa hidup dalam kemenangan. Puji Tuhan kita ada sebagaimana kita hari ini. Kita sudah menang melewati masa lalu kita. Terbukti kita ada hari ini. Tetapi pertanyaannya, kemenangan bukan hanya Tuhan tentukan dan tetapkan sampai hari ini. Tuhan tentukan, tetapkan sampai nanti. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dan sampai kita masuk ke dalam surga bersama-sama dengan Dia. Itu asalnya kenapa GBI ini disebut GBI Alberta. Kepanjangannya apa Alberta? Kepanjangan Alberta apa? Allah bersama dengan kita. Allah beserta dengan kita. Kenapa GBI Alberta namanya Alberta? Hendak memastikan kepada setiap saudara bahwa perjalanan hidup saudara, saudara tidak pernah sendiri. Perjalanan hidup saudara bersama Tuhan yang besar, Allah yang hebat, El Shaddai yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya begitu sempurna buat saudara-saudara. Jadi kalau masa lalu kita bisa lewati, kita lihat masa lalu, masa pandemi, hebohnya seperti apa. Tetapi kita bisa lewati. Mungkin saat itu di masa pandemi, mungkin di antara kita ada yang cemas juga kan? Jujur, cemas nggak? Tadi WL-nya, siapa namanya? Stefanus, Stefanus ya, banyak namanya Stefanus. Pada masa pandemi kemarin sempat cemas nggak? Dan juga, ya? Tapi bisa melewati kan? Buktinya hari ini bisa WL, ya kan? Pasti secara daging, secara manusia, cemas. Gimana nih menghadapi situasi kondisi COVID yang seperti ini? Banyak mungkin saudara-saudara kita yang meninggal, banyak hamba Tuhan GBI yang akhirnya meninggal. Tapi puji Tuhan kita bisa melewati sampai hari ini. Untuk hari esok, percayalah Tuhan senantiasa menjanjikan bahwa Dia akan tetap selalu bersama dengan kita. Amin. Pertanyaan dan persoalannya, sampai sejauh mana hidup kita hidup di dalam Dia. Maka di sini dikatakan, perhatikan ayat yang ke-11, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa di jalan kemenangannya. Perhatikan kata dalam. Saudara di dalam Tuhan atau enggak? Saudara di dalam Kristus atau enggak? Kemenangan di dalam Kristus ya, dan amin, pasti. Tetapi persoalannya, masa lalu kita itu tidak bisa menjamin kita untuk tetap bisa menang di kemudian hari. Banyak kok orang Kristen dulu sudah bisa melewati masa lalu, tetapi akhirnya gagal imannya, meninggalkan Tuhan oleh karena keadaan, meninggalkan Tuhan karena tantangan, meninggalkan Tuhan karena jabatan, meninggalkan Tuhan karena pasangan hidup. Ya kan? Tidak sedikit akhirnya orang Kristen meninggalkan Dia, meninggalkan Tuhan.
Ini harus menjadi perenungan buat saudara-saudara. Kita jangan bangga setelah apa yang kita bisa lewati, karena perjuangan kita masih harus kita jalani untuk kemudian hari. Sampai kapan? Sampai waktunya Tuhan tiba di setiap saudara-saudara. Lalu bagaimana supaya kita bisa meraih kemenangan? Bukan sekedar melewati masa lalu, tetapi kita bisa layak untuk menang di kemudian hari. Dan kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Kita harus hidup dalam Dia. Nah, untuk kita hidup di dalam Dia, apa yang harus kita lakukan? Kita akan buka di dalam Kolose pasal yang ke-6. Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Untuk kita bisa layak menjadi orang-orang Kristen yang meraih kemenangan, kita harus hidup di dalam Dia. Nah, untuk membuktikan bahwa kita hidup di dalam Dia, ada beberapa hal yang saya bagikan hari ini. Yang pertama, ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah engkau berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ini suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Kita sebagai orang percaya yang rindu untuk meraih kemenangan, kita sebagai orang percaya yang rindu untuk bisa diselamatkan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan, kita betul-betul harus punya prinsip dan komitmen untuk kita berakar kuat di dalam Dia. Dengan akar kita yang kuat di dalam Dia, maka kita layak untuk dibangun di atas Dia. Saudara, ini prinsip kekristenan. Untuk meraih kemenangan perlu perjuangan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terusnya kenapa di dalam Filipi pasal 2 di sana katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan main-main kekristenan kita. Kita benar-benar harus punya prinsip. Tuhan, aku percaya di dalam aku ada kemenangan, aku percaya di dalam aku ada keselamatan, maka aku mau Tuhan berakar lebih lagi dan semakin kuat di dalam Engkau. Karena aku rindu hidupku yang singkat dan saat ini, hidupku benar-benar layak di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita kerjakan kebenaran ini dalam hidup saudara. Kita jangan bangga dan pas aku sudah lama ikut Tuhan. Tetapi persoalannya hidup kita berakar kuat atau enggak. Karena terbukti banyak orang Kristen yang sekedar beragama, tetapi hidupnya tidak sungguh-sungguh dalam Kristus. Saya harus katakan dengan tegas untuk anak-anak Tuhan di BLB tempat ini. Banyak orang Kristen yang sekedar datang ibadah, tetapi hidupnya gak mengalami Tuhan. Banyak orang Kristen yang datang ibadah, tetapi punya niat dan tujuan yang lain. Hanya untuk store muka, hanya untuk membuktikan bahwa kita beragama Kristen, tetapi sesungguhnya hatinya tidak benar-benar melekat dan berakar kuat di dalam Dia. Semuanya formalitas, semua liturgi belaka. Gak ada artinya ini. Gak ada artinya. Karena kekristenan itu tidak menyelamatkan. Karena yang menyelamatkan hanyalah Kristus di dalam kekristenan. Buat apa kita beragama Kristen tapi tidak ada Kristus dalam diri kita? Wah, salah nih yang pekotbah hari ini. Salah nggak? Enggak ya. Justru hari ini Tuhan mencintai, mengasihi anak-anak tempat ini, termasuk saya. Saya nggak ngerti dari kemarin kenapa saya Tuhan berkehendak untuk menyajikan ini. Apalagi tadi sempat leader sampaikan kita harus berakar di dalam Dia. Pas banget gitu ya. Kita nggak janjian ya, dengan manusia. Ya, nggak janjian kan? Tapi kok bisa sama ya? Karena apa? Ada Tuhan di sini. Karena Alberta itu kan bukan sekedar nama, apalagi sebuah nama. Tetapi ini adalah kenyataan, realita dan kebenaran bagi anak-anak tempat ini. Tuhan Yesus mengasihi saudara hari ini. Saya pastikan Tuhan Yesus mengasihi saudara hari ini. Dan buktikan kasih saudara kepada Dia dengan cara membangun semangat dalam diri kita untuk kita berakar kuat di dalam Dia.
Kalau kita berakar dalam Dia, saya percaya kondisi keadaan apapun yang akan terjadi dan menimpa keadaan dunia ini, apapun yang terjadi dan apapun yang kita alami, tidak akan pernah mempengaruhi semangat saya dan saudara untuk kita tetap datang kepada Dia, menyembah Dia, memuliakan Dia, dan menghadirkan Dia dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin saat ini kita sedang berbeban berat. Ketika akarmu di dalam Tuhan kuat, maka beban itu tidaklah melebihi besarnya Tuhan. Amin. Saya bangga dan bersyukur punya Tuhan. Saya ada sebagaimana saya ada hari ini semua karena karya Tuhan. Saya bisa melayani, saya bisa mengabdikan diri di ladang Tuhan, dalam organisasi dan sebagainya, semua karena Tuhan. Bagi saya Kristus adalah segala-galanya. Apakah dalam hidup saya, dalam pelayanan saya nggak menghadapi tantangan? Banyak. Tetapi karena saya komitmen, aku mau tetap percaya Tuhan bahwa semua yang terjadi tidak luput dari perhatian Tuhan, dan segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, maka saya hari ini bisa ada sebagaimana saya ada. Haleluya. Ini peneguhan. Kalau saya bisa, saudara bisa. Saudara berakar kuat di dalam Tuhan. Oma usianya berapa? Ya. Wah, 67. Oh, 76. Semangat ya, Oma ya. Saya suka cita sekali. Saya melihat dari raut wajahnya itu, raut wajah yang happy. Dari raut wajah yang happy, saya tahu di dalamnya ada siapa. Kalau di dalamnya ada Kristus, terpancar sukacita yang berbunyi. Tapi kalau dalam hatinya nggak ada Kristus, mukanya pucuk, nggak enak dilihat. Kayaknya ketemu orang pengennya ngerekam aja gitu. Makanya kita harus ambil beda ya. Orang yang berakar di dalam Tuhan, pasti dia dibangun di atas Tuhan. Hidup orang Kristen yang betul-betul hidup dalam Kristus, pasti hidupnya menjadi ingat buat orang lain. Ya, kita pasti akan berdampak buat orang lain. Kita menjadi pribadi-pribadi yang meninggalkan legacy yang baik. Makanya tadi di dalam Bapak dikatakan apa? Itu kita menebarkan keharuman, ya kan? Keharuman. Nama kita harum, dikenal orang, dia orangnya baik gitu. Oma sama Nes siapa? Wah, Esther lagi, hebat. Esther itu tokoh wanita, pahlawan Alkitab. Oma Esther tuh harum. Iyalah Pak Harum, gimana nggak harum? Orang tadi saya datang ke sini mandi, pakai parfum, ya kan? Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah nama kita bisa memberikan teladan yang baik, hidup kita bisa memberikan teladan yang baik, sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita, tidak mempermalukan Tuhan. Amin. Bila kanan kiri, kalau harus mempermuliakan Tuhan. Kanan kiri. Tuh, kita datang ibadah menghadap Tuhan. Marilah kita menghadap Tuhan tuh dengan happy gitu loh. Jangan terbuang gitu kayak orang lagi beban berat. Makanya kan Yesus bilang, datanglah kepadaku semua yang letih lesu berat, supaya Dia memberikan kelegaan kepada kita. Kita datang mungkin dengan letih lesu beban berat, tapi ketika kita datang mengambil Tuhan, apalagi kita juga menyembah Tuhan, mengabdikan Tuhan, mari kita fokuskan seluruh eksistensi kita hanya untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka kalau kita memuliakan Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan akan memberikan kelegaan dan sukacita buat kita. Kalau kita mendapatkan kelegaan dan sukacita dari Tuhan, pasti kita akan memancarkan raut wajah yang biru dengan yang lain. Nah, yang pertama, kalau kita mau hidup di dalam Tuhan dan bisa meraih kemenangan, ambil prinsip hari ini. Siapapun kita harus berakar kuat di dalam Tuhan dan dilanjutkan dengan pertumbuhan, dibangun di atas Dia. Artinya ketika kita berakar di dalam Dia, maka kita akan menjadi pribadi yang seperti yang Tuhan mau. Ini kerinduan Tuhan. Mari kita sambut kerinduan Tuhan dalam kehidupan saya. Dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang kita banggakan. Sekarang di dunia ini tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan selain Tuhan. Kalau kita nggak berakar kuat di dalam Tuhan, saya khawatir kita menjadi orang-orang Kristen yang tubuhnya akar yang lain. Akar yang lain itu apa?
akar pahit. Kalau akar pahit yang tumbuh dalam diri kita, bahaya. Kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Ibrani pasal 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Artinya kita yang ada di dalam Kristus, ayo kita hidup dalam Kristus sungguh-sungguh. Jangan sampai kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ada nggak orang Kristen yang kayak gini? Ada nggak? Yang kenceng nih, jangan-jangan ngalami kali. Bener loh Pak. Tetangga saya rajin ke gereja, tapi waduh, kayaknya nyebelin banget. Inilah realitas hidup. Makanya saya katakan, tidak semua orang Kristen diselamatkan. Karena ada juga orang Kristen yang akarnya akar pahit, yang kehidupannya menimbulkan apa tadi? Hanya menimbulkan kerusuhan. Saya berdoa di sini nggak ada ya. Setiap ada dia bikin rusuh, setiap ada dia bikin ribut, setiap ada dia bikin perpecahan, bikin suasana gaduh. Di sini nggak ada. Di luar? Nggak tahu. Itu jawaban yang itu. Di luar nggak tahu, iya kan? Bener, kita lebih baik ngomong gitu. Saya di gereja juga begitu. Di sini nggak ada, di luar saya nggak tahu juga. Ada atau enggak, banyak atau sedikit saya nggak tahu. Kenapa? Jangan-jangan di luar nggak ada, malah di dalam yang ada, kan begitu kan? Maka saya pikir cari aman aja deh. Di luar gimana? Nggak ada. Kalau di luar nggak ada, saya yakin di sini juga nggak ada. Amen. Ayo introspeksi diri hari ini. Jangan sampai kekristenan kita tumbuh akar pahit yang akhirnya menimbulkan kerusuhan, menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya. Kita lihat dampak negatifnya ketika akar pahit itu tumbuh. Dalam keluarga juga akhirnya kehilangan harmonis, ya kan, saling curiga antara suami dan istri, antara anak dan orang tua. Akhirnya apa? Bukan suasana surga yang ada, tetapi suasana neraka. Padahal Tuhan menetapkan, kalau kau menghadirkan aku, kalau kau berakar kuat dalam aku, suasana surga yang Tuhan katakan. Pilihan di tangan kita hari ini. Kita mau berakar kuat di dalam Dia, yang akhirnya kita bisa sekarakter dengan Tuhan, atau kita berakar pahit, yang akhirnya apa? Kita menjadi batu sandungan dan tidak memberikan teladan yang baik. Pilihan di tangan kita. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan saudara, hari ini Tuhan ingatkan kita, kalau kita hari ini mengalami dan tumbuh akar pahit, buang segera, supaya itu tidak merugikan diri kita sendiri. Dan ambil sikap, komitmen, hari ini Tuhan, aku mau berakar lebih kuat di dalam Engkau, supaya aku dibangun menjadi pribadi sebagaimana Engkau kehendaki. Karena aku mau menang bersama Tuhan. Oke? Yang pertama, bagaimana supaya kita layak meraih kemenangan, wujudkan hidup kita di dalam Kristus dengan cara berakar dan dibangun kuat di dalam Dia. Yang kedua, kita kembali di Kolose tadi. Kolose pasal yang kedua. Yang pertama, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Yang kedua, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Bertambah. Bertambah itu ada sesuatu yang meningkat. Bertambah itu ada sesuatu yang terus value-nya tuh meningkat. Value-nya nambah, nilainya plus terus. Tidak kurang. Iman kita harus dibuktikan hari-hari ini. Untuk kita harus semakin kuat, semakin bertambah, semakin hebat, semakin kokoh, semakin tangguh. Semakin banyak tantangan kita harus semakin kuat. Semakin banyak tantangan kita harus semakin tangguh.
Iman kita tidak akan dikatakan iman yang kuat tanpa ada ujian. Iman kita tidak akan dikatakan bertambah dan semakin kuat, semakin tangguh tanpa ada tantangan. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, ketika itu kita menghadapi tantangan, jangan menyerah. Don't give up. Sambil ambil keputusan. Tuhan, Engkau kekuatan. Ketika Engkau menghendaki sesuatu terjadi atas hidupku, aku percaya bahwa ada maksud kehendak Tuhan untuk menambahkan kekuatan imanku di dalam Engkau. Karena Engkau memanggil aku untuk aku tidak sekedar menikmati tantangan yang Kau izinkan, tetapi lebih lagi menikmati Engkau yang mengizinkan tantangan untuk aku bisa lewati. Saudara ingat, saudara tahu lari gawang? Lari gawang, saudara tahu ya? Ada banyak rintangan kan? Di lintasan lari gawang itu kan? Perhatikan, saudara, ketika melihat pertandingan lari gawang, pada saat dia lompat gagal, kemudian menyerah. Aduh, sekali lompat nih, baru sekali lompat, gawangnya tuh, aduh, gagal, balik lagi, naikin lagi, terus balik lagi ke start, lompat lagi, gagal lagi, balik lagi ke start, ngangkat gawangnya itu lagi. Nah, ada yang seperti itu? Ada seperti itu? Enggak. Perhatikan pelari gawang. Sekali lompat, sekalipun gawangnya itu rubuh, dia akan tetap maju ke depan. Ya kan? Dia akan tetap berupaya. Aku tadi gagal melewati gawang pertama, aku percaya aku bisa melewati gawang yang kedua, gawang ketiga, sampai akhirnya aku bisa mencapai ini. Orang hidup untuk mencapai kemenangan tidak luput dari yang namanya kegagalan. Tetapi kegagalan adalah proses untuk kita bisa belajar dan arti hidup yang sesungguhnya, supaya kita tetap mengarahkan diri ke depan dan tidak mudah menyerah dengan kegagalan. Karena Tuhan tidak pernah rancang kita untuk gagal, tapi Tuhan rancangkan melalui kegagalan kita bisa belajar untuk tetap melangkah, move on. Karena Tuhan tetapkan hidup saya dan saudara bukan untuk masa lalu, tetapi Tuhan tetapkan hidup saya dan saudara untuk masa depan. Jadi apapun yang pernah kita alami, kegagalan-kegagalan apapun yang sudah pernah alami, jangan itu membuat engkau menyerah, tetapi tetaplah terus melangkah, tetaplah terus hadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itulah yang namanya mental pemenang. Amin. Hari ini kalau kita masih menyesal dengan kegagalan masa lalu kita, buang. Jangan itu akhirnya menjadi penghambat buat kita. Saya nggak ngerti apa yang pernah saudara alami, khususnya berkaitan dengan kegagalan masa lalu. Saya nggak ngerti. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan, mari move on. Tuhan nggak pernah melihat masa lalu kita, tapi Tuhan mempersiapkan kita untuk kita belajar dari masa lalu, guna kita layak untuk masuk masa depan. Amin. Semangat, jangan pernah mundur. Bahasa kerennya Ciayu. Ada yang tahu Ciayu? Hah? Ciayu, tambah niat, tambah semangat, jangan kendor. 2023 ini tahun kelinci air nih. Situasi akan semakin berat, banyak tantangan kita hadapi. Nggak apa-apa. Selama hidup kita punya cinta utang. Apa itu cinta utang? Kebenaran. Selama kita memiliki kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan memberikan kita kekuatan untuk bisa melewati tantangan-tantangan ke depan. Ayo please, anak-anak Tuhan GP Alberta, percayalah bahwa Alberta ini Allah bersama dengan saudara. Haleluya. Oke Pak, tambah terus semangatmu. Amin. Haleluya. Tuhan baik tuh. Kurang apa ini kebaikan Tuhan buat saya dan saudara? Kurang apa? Tapi jujur saya katakan, banyak orang Kristen yang akhirnya mengkhianati Tuhan akhir-akhir ini. Hanya karena kepentingan daging meninggalkan Tuhan, mengkhianati Tuhan, menganggap murah karya keselamatan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita.
apa yang Tuhan wujudkan kasih-Nya dalam hidup kita, sekali lagi tidaklah sebanding dengan apapun yang ada dari dunia ini. Semua yang dari Tuhan adalah mulia, agung, dahsyat, dan luar biasa. Mari kita pertahankan itu dengan cara apa? Hari-hari ini, saudara. Mari kita terus bertambah teguh iman kita, bertambah kuat kerohanian kita, sehingga ketika nanti badai terjadi, kita menjadi orang yang seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali ketika ada badai senang. Kenapa? Dia nggak akan terlalu capek untuk mengepakkan sayapnya. Karena dengan kekuatan angin badai akan membuat dia semakin enjoy untuk menikmati terbang. Dia mungkin nyanyi, I can fly. Aku dapat terbang dengan nikmat. Kalau kita hidup bersama Tuhan, apapun yang terjadi akan nikmat. Makanya kenapa di dalam Matius pasal yang 11 ayat 29 dan 30 apa? Kuk yang kupasang enak, dan bebanku ringan. Kuk yang kupasang enak dan bebanku ringan. Bagi orang dunia yang nggak paham akan kebenaran ini, orang Kristen itu gila. Masa sih beban enak? Masa kuk tuh enak? Sadis amat sih Tuhan orang Kristen. Belum tahu dia. Padahal di balik kuk yang Tuhan pasang, di balik beban yang Tuhan izinkan ada dalam diri kita, tidak lain bertujuan untuk memproses kita supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar bermental pemenang dan bukan pecundang. Mindset kita harus selaras dengan Tuhan, bukan seperti dunia yang kita. Amin. Saya berdoa untuk anak-anak kita. Ayo, semangat. Tetap menjadi orang-orang yang semakin kuat, semakin tangguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, bersama Tuhan kita masih dapat berkata. Yang ketiga, yang terakhir. Langsung yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga dan yang terakhir, untuk kita benar-benar layak menjadi orang yang berkemenangan, kita wujudkan hidup kita benar-benar di dalam Dia. Yang pertama tadi adalah hidup kita berakar dan dibangun di atas Dia. Yang kedua, bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Yang ketiga, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang ketiga, untuk kita membuktikan bahwa kita layak memperoleh kemenangan di dalam Tuhan, kita bisa buktikan kalau hidup kita di dalam Dia, hidup kita diwarnai dengan syukur. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur. Bersyukur di sini dimaknai bukan sekedar kita punya apa-apa hari ini, tetapi kata syukur di sini, kalau kita pelajari dari bahasa aslinya, memiliki makna bagaimana dasar segala sesuatu yang menjadi alasan kita bersyukur adalah karena Tuhan sudah menebus saya dan saudara. Dasar syukur kita adalah karena Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus sudah menebus saya dan saudara. Makanya Paulus katakan, bagiku pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia dari apapun. Sehingga dia menganggap sampah akan masa lalunya, sehingga dia menganggap sampah apa yang dia punya. Supaya apa? Dia bisa tetap fokus kepada Tuhan. Paulus mewarnai itu dengan syukur. Makanya di dalam suratnya Jemaat Tesalonika dia katakan apa? Bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Saudara, kita bersyukur harus menjadi bagian kehidupan saya dan saudara. Kalau kita bersyukur, kita akan menjadi orang berbagi. Kalau orang nggak mampu bersyukur, sekalipun kaya, tetap aja korupsi. Kalau orang nggak mampu bersyukur, nggak akan pernah puas dalam hidup. Akan terus mengejar keinginan sampai kapan keinginan kita bisa dipuaskan? Sampai mati. Kita nggak akan mampu puaskan keinginan kita. Makanya kita bersyukur hari ini. Apapun yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati hari ini sudah sesuai dengan takarannya. Seringkali kita akhirnya mencari masalah sendiri. Karena apa? Kita nggak mampu bersyukur.
Benar, ketika orang nggak mampu bersyukur, pasti akan timbul masalah baru dalam kehidupan. Bukan dari kehendak Tuhan, tetapi karena kehendak dirinya sendiri. Makanya Paulus ingatkan, seringkali orang jatuh dalam pencobaan oleh karena orang tersebut tidak mampu mengendalikan keinginan mata. Ini bagus dibeli, padahal tidak sesuai dengan kapasitas dan bukan kebutuhan. Artinya apa? Kita terjebak dengan utang dan lain sebagainya. Masalah dicari sendiri. Kenapa orang banyak pusing akhir-akhir ini? Karena mencari masalah. Masalah gak usah dicari aja datang kok. Ngapain cari-cari lagi, ya kan? Kalau mencari dan merindukan Tuhan lebih lagi itu bagus. Kenapa? Di dalam Dia membawa kita kepada kehidupan. Tetapi kalau kita lebih mencintai dunia dan dengan segala keinginannya, artinya apa? Kita menjadikan diri kita musuh Allah. Kalau kita musuh Allah, siapa yang menjamin hidup kita bisa selamat? Hari ini anak-anak Tuhan, keluarga besar di Alberta, kalau saudara membuktikan bahwa saudara hidup dalam Tuhan dan rindu untuk memperoleh kemenangan, warna hidup saudara dengan syukur hari-hari ini. Ya, bersyukurlah. Orang bersyukur pasti sukacita. Orang bersyukur itu pasti dengan hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Kalau keluarga penuh dengan syukur, pasti harmonis. Ya. Kalau anak-anak hidup diwarnai dengan syukur, pasti akan tetap menopang dan mendoakan orang tua supaya apa? Tuhan memberkati orang tua, Tuhan memberikan hikmat kepada orang tua supaya orang tua bisa mendidik, mengajar anak untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Apa yang terjadi beberapa hari ini? Saudara tahu? Yang viral? Tahu kan? Saya nggak sebut namanya ya. Saya takut dia nilai. Halo. Kurang kayak apa? Kurang kayak apa? Duitnya kalau untuk beli kerupuk. Kok beli kerupuk? Apakah mereka bahagia? No. Lihat anaknya. Saya berdoa anak tempat ini nggak seperti yang ada yang viral ini ya. Kalau saudara sadar bahwa aku dimanja sama papa mama nih, bilang papa mama, Pak, jangan terlalu dimanja ya, supaya aku tidak menjadi anak durhaka. Yuk, kita orang tua punya sesuatu yang lebih, ingat, anak bukan untuk dimanja, tapi anak untuk dididik. Dididik seperti apa yang Alkitab katakan. Makanya Yosua katakan, ketika kalian tidak mau menyembah Tuhan, aku dan seisi keluargaku, aku mau datang menyembah Tuhan. Keluarga-keluarga anak-anak itu harus tampil beda ya sama ini. Karena dia menentukan hidup kita bahagia bukan uang, bukan jabatan, tapi ketika kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menghadirkan Tuhan atas kehidupan kita, memampukan kita untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Saya akan buka musik ke depan. Saudara kasih Tuhan, Tuhan hari ini ingatkan kita untuk kita benar-benar hidup dan semakin kuat di dalam Dia. Tuhan menjanjikan kemenangan, tetapi seringkali orang-orang Kristen salah dalam mengambil keputusan. Tidak hidup dalam Dia, tetapi puas sekedar beragama. Apa artinya sebuah agama? Nampak hidup di dalam pribadi yang kita imani. Mari kita tutup mata, tundukkan kepala dan buka hati. Ini waktunya, saudara. Ini waktunya di mana Tuhan menyadarkan kita dan kita harus semakin menjadi orang percaya yang sadar. Orang percaya benar-benar sadar bahwa kita harus hidup di dalam Dia. Kalau kita merindukan kemenangan itu, apakah kita sudah hidup benar-benar di dalam Dia hari-hari ini? Kalau kita hidup di dalam Dia, buktikan bagaimana hidup kita berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Buktikan bahwa iman kita bertambah teguh, bertambah tangguh, bertambah kuat.
yang tidak mudah menyerah dengan keadaan, tidak mudah menyerah dengan tantangan. Dan apakah sudah kita mengucap syukur dalam segala keadaan, Pak? Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan jadikan apa yang dari dunia ini sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Karena itu hanyalah fasilitas. Matius pasal 6:33 saya katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Hanya orang-orang yang mampu mengucap syukur, yang hidupnya memiliki kebenaran dan menghadirkan kerajaan Allah. Dengan mengucap syukur, Tuhan tidak kurang cara untuk menambahkan. Tuhan tidak kurang cara untuk memberkati kita. Ketika firman Tuhan kita dengar hari ini, kalau kita saat ini langkah-langkah kita sedang menuju kepada kekalahan, berbaliklah kepada jalan kebenarannya. Melangkahlah kembali di atas jalan kemenangannya. Karena untuk kita menjadi menang, tidak ada di tempat pribadi lain selain di dalam Yesus Kristus. Buang sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan hari-hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan jujur dan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Mari kita taklukkan diri kita di hadapan Tuhan. Hadirkan Tuhan secara pribadi atas hidupmu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kata dengan jujur di hadapan Tuhan, Tuhan, ini hari ini aku mengangkat tangan di hadapan-Mu. Aku merindukan kemenangan itu Bapa, sehingga aku memiliki kekuatan, komitmen untuk tetap hidup di dalam Engkau. Katakan dengan jujur di hadapan Tuhan, Dia mengasihi kita, Dia hadir atas kita. Dia adalah Allah yang bersama dengan kita. Dia adalah Tuhan yang beserta dengan saudara-saudara. Dimanapun kita berada, kapanpun, dalam situasi apapun. Mungkin hari ini kau sedang menangis. Mungkin hari ini kau sedang mengalami hati yang terluka. Mungkin hari ini ada suatu keadaan yang mungkin orang lain gak tahu. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang Maha tahu. Serahkan semua kepada Tuhan. Dan percayakanlah hidup saudara kepada Tuhan. Dia yang berjanji, Dia pasti akan menggenapi. Mari responi apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini. Berakaralah semakin kuat di dalam Dia. Bertambahlah dalam iman dan mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Bapa, hari ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh kehidupan kami kepada-Mu Tuhan.
Mungkin menurut analisa orang kami hidupnya suram, masa depan kami suram. Tetapi masa depan kami tidak ditentukan oleh penilaian orang, tetapi masa depan kami ditentukan oleh kehendak dan rancangan-Mu. Ketika kami setia dengan Engkau, itu saya Tuhan, hari ini Kau jamah setiap kami, supaya kami benar-benar menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar memiliki Kristus. Kami menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar memiliki iman yang tangguh, yang kokoh, yang kuat di dalam Engkau. Sehingga apapun yang terjadi tidak membuat kami lemah, apapun yang terjadi tidak membuat kami goyah, tetapi kami semakin tangguh di dalam Engkau. Karena kami percaya segala perkara dapat aku tangguh di dalam Engkau yang memberikan kemenangan kepadaku. Mari Bapa, kerjakan kuasa firman atas kami hari ini. Meteraikan euforia kemenangan itu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh mewarnai hidup dengan sukacita. Karena kami adalah orang-orang yang memiliki masa depan. Karena sungguh benar masa depan di dalam Engkau sungguh ada dan tidak mengecewakan. Mari Bapak berkati anak-anak-Mu, keluarga besar GBI Alberta, Ibu Gembala, seluruh pengurus pelayan. Bawa kami, untuk kami benar-benar menjadi the winner team. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu terbatas untuk berkatakan suara kebenaran, tapi Hamba-Mu percaya ada kuasa Roh Kudus yang bekerja atas firman-Mu bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Kami pulang memiliki semangat yang baru, kami pulang memiliki kekuatan yang baru untuk tetap hidup dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan yang kami kenal dalam nama Yesus yang memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang mau dan tetap komitmen hidup di dalam Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah dan sembah. Silakan hidup. Puji Tuhan, saya yakin kita semua yang di sini diberkati oleh firman Tuhan, amin. Yang di atas juga diberkati oleh firman Tuhan, amin. Yang di atas kadang sering nggak disapa. Oke, saya akan bacakan pengumuman dan nanti sambil yang bertugas membawakan kantong kolektor bisa mengedarkan kantong kolektornya. Kita siapkan persembahan kita. Oke, sebelumnya saya minta tolong Tante Tri ya, ini kita dalam doa persembahan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini Tuhan. Kami boleh kembali datang bersama-sama beribadah padamu, menaikkan syukur kami baik melalui puji-pujian, bahkan menikmati berkat-Mu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan, biarlah apa yang disampaikan oleh firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur juga Tuhan untuk waktu dan kesempatan saat ini. Kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, biar Engkau yang menyucikan, menguduskan setiap persembahan kami ini, biar boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, Kau berkati kedua kolektan dengan berkat yang khusus. Dalam nama Yesus kami sambut dengan ucapan syukur. Amin. Amin. Mari kita berikan persembahan kita dan saya akan bacakan pengumuman. Bapak Ibu bisa simak di layar depan. Oke, yang pertama, apakah ada yang baru pertama kali hadir di GBI Alberta? Kalau ada, mohon kesediaannya untuk berdiri supaya kami bisa mengenalinya. Tidak ada ya? Oke. Berikutnya, keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Cahyo Budi Purwanto yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk kaum wanita, untuk baktian kaum wanita diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Dan pada hari Selasa ini tanggal 14 Maret, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Karmelia Suryanto. Lalu untuk doa bersama untuk benteng doa GBI Alberta dialihkan menjadi setiap Jumat pukul 10 pagi. Ini bukan hanya bagi jemaat Alberta saja, tapi juga terbuka untuk umum bagi jemaat yang bisa datang pada hari Jumat pukul 10 pagi. Kita bisa berdoa bersama di tempat ini. Lalu untuk EYT, untuk pemuda dan remaja, kebaktiannya diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.
Dan pada hari Sabtu ini tanggal 18 Maret firman Tuhan akan dibawakan oleh PDP Sandra Priscilla dari GBI Gloria. Untuk minggu yang akan datang tanggal 19 Maret pukul 8 firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Carmelia Suryanto. Lalu berikutnya untuk sekolah minggu atau Alberta Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10.30. Bapak Ibu bisa mengajak anak atau cucu supaya bisa mengenal Tuhan sejak mereka dari kecil lewat sekolah minggu di tempat ini. Berikutnya keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Lia Tania yang berulang tahun tanggal 13 Maret, Saudara Philip Kurniawan yang berulang tahun tanggal 13 Maret juga, dan juga Ibu Esther Wiwin Astriana Sugiarto berulang tahun tanggal 18 Maret. Oke, saya lihat ada Tante Wiwin di tempat ini. Oke. Nanti jemaat bisa mengucapkan selamat ulang tahun pada harinya ya, tanggal 13 dan tanggal 18. Berikutnya, keluarga besar GBI Alberta juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Petrus Teguh Komala dan Ibu Lia Tania Teresia yang merayakan ulang tahun pernikahan tanggal 16 Maret 2023. Berikutnya untuk Alberta Youth Camp, EYT kembali mengadakan camp pada tahun ini, diadakan pada hari Jumat sampai Minggu tanggal 7 sampai 9 April di Sentul. Nama tempatnya Joyful Home. Jadi bagi pemuda remaja bisa mendaftarkan diri untuk bisa ikut di dalam Alberta Youth Camp. Biayanya hanya 250.000 aja per orang, ini sudah disubsidi. Ini untuk acara 3 hari 2 malam, juga termasuk makan dan snack. Berikutnya, jemaat bisa mengikuti semua kegiatan yang tadi saya sudah bacakan di warta digital yang dikirim di WA Group, terutama bagi para pelayan, seperti Alfian untuk bisa mempersiapkan diri dalam jadwal pelayanannya. Oke, itu aja pengumuman dari saya. Apakah ada tambahan? Nggak ada ya. Saya undang jemaat untuk kembali berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita, doa tutup, dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Kita nyanyikan kembali Goodness of God, bagian refnya saja. Sudah kami alami di dalam hidup kami. Tahun-tahun, hari-hari yang sudah lewat, kami lihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kami percaya untuk kedepannya Tuhan juga tetap beserta dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami, Engkau yang memberikan kemenangan bagi setiap kami, dan kami juga seharusnya mengalami kemenangan tersebut. Tapi kami tahu untuk bisa mengalami kemenangan tersebut, kami harus berakar, kami harus terus teguh di dalam Engkau, kami bertumbuh di dalam iman kami, dan kami juga mau belajar untuk terus bersyukur apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Kau sampaikan kepada kami secara pribadi, baik itu berupa teguran bagi setiap kami. Mungkin kami kurang bersyukur selama ini, atau mungkin kami kurang bertumbuh di dalam iman kami. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa lakukan firman-Mu ini dalam hidup kami.
Terima kasih juga untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Muri Cahyo yang sudah Tuhan pimpin pakai di tempat ini menyampaikan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan sendiri yang memberkati beliau untuk pelayanannya, untuk keluarganya, biar dimanapun Bapak Pendeta Muri Cahyo melayani, di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat saudara-saudari kami Tuhan yang akan merayakan ulang tahun dalam minggu ini. Ada Lia, ada Philip, ada Tante Wiwin. Biar Tuhan juga yang memberikan kado spesial di hari ulang tahun mereka, dan mereka juga terus bisa bersyukur, dan mereka terus menyadari bahwa Tuhan Yesus tetap beserta dengan mereka, tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan juga untuk Teguh dan Lia yang merayakan ulang tahun pernikahan. Sudah sekian tahun Tuhan pimpin bahtera pernikahan mereka, dan kami percaya untuk tahun-tahun yang akan datang lewat keluarga ini juga tetap Tuhan yang pimpin. Lewat Teguh Lia banyak nama, lewat Teguh dan Lia nama Tuhan Yesus dimuliakan, dan lewat hidupnya banyak orang bisa menyaksikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan terakhir kami juga mau berdoa buat semua anak-anak-Mu gereja Tuhan yang mengadakan ibadah pada hari ini, pada hari Minggu ini, dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, lebih besarkah dari tempat ini atau lebih kecil, lebih nyaman atau malah lebih susah, tapi kami percaya Tuhan Yesus tetap menyertai anak-anaknya. Tuhan Yesus tetap memberikan penghiburan, Tuhan Yesus tetap memberkati, Tuhan Yesus tetap hadir menjamah setiap anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari kita terima doa berkat. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya, dan beri damai sejahtera. Ibadah selesai, selamat bersaat teduh. Tuhan Yesus menyertai kita semua.